Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di bab keutamaan tauhid yang diantaranya adalah menggugurkan dosa-dosa. Belum sampai di mana sih? Kita masih di bab pertama ya, tentang urgensi tauhid, yaitu di antara pentingnya tauhid atau kewajiban tauhid, yaitu surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Dalam 3 ayat ini Allah menyebutkan kewajiban-kewajiban termasuk larangan-larangan, ya, atau yang disebut dengan istilah wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikenal dengan istilah wasiat yang 10. Ya. Karena di akhir ayat Allah berfirman, di setiap akhir ayat yang 3 ini Allah mengatakan dzalikum wasaqum bi la'alakum tattaqun. Demikianlah diwasiatkan kepada kalian dengannya agar kalian bertakwa. Jadi yang 10 ini apa kemarin? Yang pertama wasiat Allah agar tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya. Ini wasiat yang paling pertama. Ini larangan berbuat syirik, ya, secara umum dan syirik khusus dalam masalah ibadah. Yang kedua, wasiat Allah di surah Al-An'am 151 sampai 153, wasiat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Wa wasakum an tuhsinu bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua ada 2 macam jemaah, ketika hidup mereka dan yang kedua ketika telah meninggal dunia. Kalau ketika hidup dengan melayani, menafkahi, berbuat baik, ya, dengan berkata-kata yang lemah lembut. Adapun kalau setelah meninggal dengan mendoakan, menyolatkan, mendoakan, membayarkan utang-utangnya dan berbuat baik kepada kerabat dan teman-teman mereka. Taib yang ketiga, wasiat Allah agar jangan membunuh anak-anak karena sebab miskin. Ya. Wasakum alla taqtulu auladakum min imlak. Termasuk membunuh anak itu adalah sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah membunuh anak perempuan. Termasuk dalam ayat tidak boleh membunuh anak-anak kalian, baik karena takut miskin atau karena sebab merasa hina karena memiliki anak perempuan. Yang keempat, wasiat agar wasakum alla taqrabu al-fawahish. Ya, wasiat jangan mendekati kekejian, ma dhahara minha wa batan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, yakni al-ma'asi, maksiat-maksiat secara umum, yang zahir dan yang samar. Ya. Yang kelima, wa wasakum alla taqtulun nafsa allati haramallahu qatlaha. Wasiat Allah kepada kalian jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan. Dan jiwa yang diharamkan untuk dibunuh ada 4 macam. Pertama, nafsul mu'minah, jiwa seorang muslim mukmin. Yang kedua, wal mu'ahhadah, jiwa atau nyawa seorang kafir yang mu'ahad, kafir yang hidup di negeri mereka namun datang ke negeri kaum muslimin atas izin penguasa kaum muslimin, seperti turis, ya, dan yang semisal.
Kemudian illa bil haq, kecuali, atau yang keberapa lagi? Yang kedua, yang ketiga ya, yang ketiga al musta'man, jiwa orang kafir yang mendapat jaminan keamanan seorang muslim. Jadi kalau ada seorang muslim menjamin keamanan seorang kafir, itu seluruh kaum muslimin wajib untuk ikut menjamin. Ya. Dan yang terakhir kafir dhimmi, kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Kecuali dengan cara yang hak, yang dibolehkan dibunuh. Seperti apa? Ada di dalam Islam ada membunuh yang halal. Yang pertama, membunuh dalam rangka mengkisos, dan yang berhak membunuh penguasa, bukan orang Islam secara umum, la, penguasa. Atau yang berzina setelah menikah atau pernah menikah walaupun janda. Jadi walaupun janda, yang berzina walaupun janda itu hukumannya dirajam, dilempari oleh batu dengan batu sampai mati. Ya. Dan batunya jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Kalau terlalu kecil tidak mati-mati. Kalau terlalu besar nanti mati sekaligus. Jadi supaya matinya merasakan azab. Atau yang bersuami atau beristri. Atau apa yang contoh lain dibolehkan untuk dibunuh dalam Islam, orang yang murtad. Ya. Yang murtad ini yang menghukumnya penguasa juga. Jadi menghalalkan nyawa dalam Islam itu yang berhak untuk mengeksekusinya hanya penguasa, jemaah. Baik itu pembunuh, ya, baik itu pezina tadi ataupun yang murtad tadi, termasuk para dukun, itu dari dihukum mati dalam Islam. Dorbatun bisaif, ya, bahwa tukang-tukang sihir, para dukun itu dalam Islam dihukum mati dengan dipenggal lehernya. Dukun, ya, tapi disuruh tobat dulu. Nah, sebagian ulama enggak berpendapat tidak harus disuruh bertobat, gitu. Pokoknya setiap dukun yang nampak mengamalkan perdukunan maka dihukum mati dalam Islam. Ini contoh, ya, kecuali dengan jalan yang hak. Yani yang dibolehkan untuk dibunuh maknanya. Yang keenam, wasakum alla taqrabu malal yatim. Allah mewasiatkan kalian agar jangan mendekati harta anak yatim. Yatim ini at-taflul ladzi mata abuhu, anak kecil yang belum baligh yang bapaknya meninggal. Tapi kalau yang sudah baligh walaupun bapaknya meninggal bukan lagi yatim. Seperti antum kan, antum juga banyak yang yatim sekarang ini. Bukan lagi disebut yatim walaupun bapaknya meninggal, tapi yang masih kecil. Taib. Illa billati hiya ahsan min tasrifihi bima yahfazuhu wa yunammihi lahu. Kecuali boleh memakan harta anak yatim itu boleh dengan cara yang benar, ya, atau merawat harta anak yatim untuk mengembangkan, menjaga, memelihara, boleh sampai yatim ini dewasa baru nanti diserahkan. Ya. Yang ketujuh, wa auful qaila wal mizana bil qisti, yaitu memenuhi timbangan-timbangan. Ini bersikap jujur, adil dalam menimbang, ya, timbangan. Wasiat yang ke-8, wa idza qultum fa'adilu walau kana dza qurba. Apabila berbicara maka bersikap adil walaupun kepada kerabat. Jadi perintah untuk bersikap adil dalam perkataan alal qaribi wal ba'id, ya, baik kepada siapa? Orang yang dekat, kerabat, atau orang yang jauh. Diperintah berkata-kata yang adil setelah diperintah berbuat yang adil. Yang ke-9, wa bi'ahdillah, yakni dengan perjanjian Allah, agar menunaikan semua perjanjian Allah. Yani mentaati apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, mengamalkan Alkitab, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dimaksud dengan bi'ahdillah. Bi'ahdillah, perjanjian Allah. Yani wasiat agar menunaikan, yani mentaati apa yang diperintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, mengamalkan Al-Quran serta sunnah Nabi. Nah, ini yang ke-10 yang terakhir, agar
mengikuti sunnah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Wasiat yang ke-10 agar ittiba kepada sunnah. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus kata Allah, maka ikuti dia. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti subul. As-subul yakni al-bidah wa dhalalat. As-subul jalan-jalan, maknanya yakni al-bidah, kebidahan-kebidahan karena lawan daripada sunnah, wa dhalalat, kesesatan-kesesatan. Fatafarraqu bikum an sabili, kalau mengikuti kebidahan maka akan menyebabkan berpecah dari jalan Allah. Nah, ini wasiat terakhir yang sangat penting ya. Di sini dikatakan fattabi'uhu wa la tattabi'us subul al-bid'u wasyubuhat. Kebidahan-kebidahan dan syubhat-syubhat. Nah, ini diantara 10 wasiat. Maka disebut oleh para ulama ayat ini al-wasaya al-ashr. Wasiat Allah yang 10. Kalau sebelumnya apa jemaah? Hak Allah yang 10, hukukul ashr ya. Hak Allah yang 10. Taib. Kemudian berkata Ibnu Mas'ud berkaitan tentang ayat ini. Yani seolah Ibnu Mas'ud menjelaskan tentang ayat ini. Itu surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Kata Ibnu Mas'ud, "Man arada an yandura ila wasiyati Muhammadin." Siapa yang ingin melihat terhadap wasiat Rasul Muhammad SAW, alati alaiha khatamuhu, yang dicap, distempel wasiat itu, maka hendaklah membaca firman Allah surah Al-An'am 151 sampai 153 tadi. Yaitu dari mulai firman Allah, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum" sampai pada ayat yang terakhir 153, atau yang ayat yang ya bukan terakhir, ayat yang ke-153 atau wasiat yang terakhir yang ke-10. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya. Jadi maksud Nabi, wasiat Nabi di sini menurut Ibnu Mas'ud bukan berarti betul-betul Nabi nulis wasiat, bukan. Namun seandainya Nabi berbuat atau menulis wasiat, maka wasiatnya ya ini, pasti surat ini gitu. Taib. Ibnu Mas'ud siapa dia para jemaah? Abdullah bin Mas'ud namanya, bin Ghafil bin Habib Al-Hudhali. Termasuk sahabat yang mula-mula masuk Islam dan termasuk min kibar ulama'i sahabah. Jadi Ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat yang mula-mula masuk Islam, termasuk juga kibar ulama dari kalangan sahabat. Ya. La zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bersama Nabi Ibnu Mas'ud ini. Meninggal tahun sanata itsnaini wa salasin, 32 Hijriah. Taib. Kita baca perkataan Ibnu Mas'ud secara global, maknanya adalah yadhkur Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menyebutkan anna Rasulullah SAW, seandainya bahwa Rasulullah SAW lau wassa lam yusi illa bima wasa bihi Allah Ta'ala, bahwa Nabi Muhammad seandainya wasiat, dan beliau tidaklah berwasiat kecuali dengan apa yang Allah wasiatkan. Jadi kata Ibnu Mas'ud, ini wasiat Allah ya. Demikian pula ini wasiatnya Rasul. Kalau seandainya Rasul membuat sebuah wasiat, maka wasiat ini ya ini dia. Itu. Jadi 10 wasiat ini. Apa yang paling pertama para jemaah? Larangan berbuat syirik. Maka dosa yang paling besar yang harus diingkari di antara kemungkaran yang pertama kali, kemungkaran yang paling besar adalah kesyirikan. Maka di antara kesalahan sebagian besar kaum muslimin, banyak yang mengingkari dosa-dosa yang dia tidak lebih berat daripada dosa kesyirikan. Tapi mereka banyak yang mengabaikan, meremehkan dosa-dosa yang paling besar, dosa yang tidak diampuni kalau terbawa mati. Jadi banyak orang Masya Allah yang mengingkari maksiat, perzinahan misalnya. Banyak yang ingin menutup lokalisasi, bagus. Banyak yang ingin menutup pabrik minuman keras, bagus. Atau ingin menutup pabrik rokok misalnya, bagus. Atau enggak, kalau pabrik rokok enggak, kayaknya rugi kalau ditutup.
Intinya banyak yang protes maksiat-maksiat tadi, tapi mereka tidak pernah protes ataupun terhadap kemusyrikan-kemusyrikan. Ya. Pengagungan, penyembahan kepada kubur-kubur keramat misalnya, nggak ada yang protes. Bahkan ketika didakwahi itu bahkan mereka tersinggung, menganggap menghina orang soleh atau menghina kubur orang soleh dan semisalnya. Nah, ini diantara hal yang harus diluruskan para jemaah, ya, dan harus bersabar. Karena pengagungan kubur ini sudah mendarah daging, dan ini bukan saja adat orang Islam tapi juga adat Yahudi Nasrani sebelum Islam. Nabi mengatakan laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas Yahudi Nasrani yang menjadikan kubur nabi dan orang-orang saleh sebagai tempat ibadah. Nabi telah menegaskan kalau umat Islam akan mengikuti siapa? Yahudi dan Nasrani. Maka justru kita heran kalau ada umat Islam kok tidak berbuat itu justru. Maka pasti sunatullah umat Islam akan banyak yang jatuh kepada kesyirikan dengan pengagungan kepada kubur-kubur keramat, karena demikian kata Nabi akan mengikuti jejak Yahudi Nasrani. Cuman bukan berarti pembolehan, kita tetap harus berdakwah. Ya. Hanya saja pasti umat ini akan jatuh kepada kesyirikan, pasti itu. Tidak ada, mustahil umat Islam yang selamat dari kesyirikan, pasti ada. Cuman jangan sampai kita yang jatuh. Ya. Tapi bukan berarti juga kita syukur, yang penting duduk aku is jarno, bukan. Tapi kita dakwah jemaah, dakwah. Taib. Fa inna Allah qad wasa bima fi hadhil ayat. Maka sungguhnya Allah, atau karena sungguhnya Allah telah berwasiat dengan apa yang ada pada ayat-ayat ini, 3 ayat ini. Li'anna subhanahu qad khatama, karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup kula ayatin, di setiap ayat. Di ayat 151 ditutup, ayat 152 ditutup, ayat 153 ditutup dengan firman Allah, dzalikum wassakum bihi. Yang demikian itulah wasiat Allah atas kalian dengannya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan demikian, ya. Ibnu Mas'ud mengatakan demikian karena demikianlah Allah berfirman, Allah telah berwasiat. Saya ini masih ragu ini, kita ini baca ini. Udah belum Pak ini Pak? Sampai mana terakhir? Hah? Ini ya? Oh, berarti masuk bab ini setelah ini ya? Taib. Berarti kita masuk ke hadis Mu'adz bin Jabal para jemaah. Hadis Mu'adz bin Jabal ini menunjukkan bahwa di antara kewajiban hamba terhadap Allah adalah tauhid, dan dari hadis inilah, hadis Mu'adz inilah para jemaah, muallif menamakan judul kitab ini. Jadi kitab ini judulnya Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Nah, ini judul ini diambil dari hadis Mu'adz ini. Itu ketika Nabi SAW ya, bertanya kepada Mu'adz. Kita baca hadisnya. Wa an Mu'adz bin Jabal, dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kuntu, dahulu saya pernah, radhifan Nabi SAW, saya pernah dibonceng Nabi, yakni di belakang. Walaupun secara EYD, ejaan yang disempurnakan, sebenarnya yang dibonceng itu yang di depan sebenarnya jemaah. Cuman di masyarakat karena itu yang ma'ruf, ya sudah. Ya, jenengan kalau dibonceng di mana duduknya? Belakang. Padahal dalam EYD bahasa Indonesia yang benar, yang dibonceng itu yang dinunuti. Yang dibonceng itu yang dinunuti, yang di depan. Itu sebenarnya. Tapi tidak apa-apa wes. Jadi Mu'adz duduknya di mana? Hah? Dibonceng Nabi? Bahasa umum di belakang. Nabi yang nyetir gitu. Nah, saat nyetir itu Nabi tanya, ini menunjukkan Nabi senantiasa menyebarkan ilmu dalam semua kondisi. Hatta ketika berkendara dengan sahabatnya, dan ini menunjukkan mesranya. Dan Mu'adz ini memang berjamaah termasuk salah seorang sahabat yang dicintai Nabi. Sampai Nabi sumpah itu. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Sampai 3 kali diulang oleh Nabi. Wahai Mu'adz, demi Allah, aku benar-benar mencintaimu. Ya. Diulang 3 kali oleh Nabi.
Dan ini berarti Mu'ad bin Jabal ini menunjukkan dia sudah pasti dijamin surga. Karena dicintai oleh siapa? Oleh Nabi. Maka yang penting itu bagaimana kita ini dicintai, bukan bagaimana mencintai. Karena kalau masalah mencintai banyak orang yang ngaku-ngaku. Sehingga kata para ulama salaf dahulu mengatakan, laisa sya'nu kaifa an tuhib. Bukan masalah yang penting bagaimana engkau mencintai, walakinna innama sya'nu kaifa an tuhab. Tapi yang penting itu bagaimana kamu dicintai. Ucapan para salaf ini berkaitan firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, kalau mereka memang cinta Allah maka ikuti aku. Allah akan ampuni dosa-dosa. Allah akan mencintai kalian, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini sebagai ukuran, sebagai batu ujian bagi yang aku cinta Nabi, cinta Allah, cinta Rasul, namun tidak mengikuti sunnah Nabi. Berarti cintanya palsu, kata Imam Ibnu Katsir. Jadi para jamaah sekalian, Mu'ad dicintai oleh Nabi. Lalu Mu'ad diajari Nabi sebuah doa, la tada'anna fi duburi kulli salatin maktubatin an taqul, jangan sekali-kali engkau tinggalkan wahai Mu'ad di setiap akhir salatmu, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan Mu'ad ini para jamaah sekalian, ketika Nabi mengutus ke negeri Yaman untuk berdakwah itu usianya 20 tahun saja. Ya. Dan itu di akhir masa kenabian, bukan kenabian, di akhir masa hidup Rasulullah diutusnya itu sekitar tahun ke-10 tahun ke-10 setelah Haji Wada. Setelah Haji Wada. Taib, kita baca dulu. Ya Mu'ad, kata Nabi, taib, kuntu radifan Nabi ala himar, di atas keledai. Dan ini menunjukkan kesederhanaan beliau. Ya, keledai itu kendaraan yang murah. Karena yang mahal itu adalah kuda, para jemaah. Kuda dikawinkan dengan keledai namanya bigol. Jadi ada 3 jenis ya, ada kuda, al-khail, ada himar, dan ada bigol. Jika kuda kawin sama keledai, maka lahirlah bigol. Jadi bigol itu peranakan antara keledai dan kuda. Apa hukum makan bigol? Jemaah. Taib, pertanyaannya, apa hukum makan kuda? Kuda halal, al-khail. Taib, kalau keledai tergantung. Kalau himar al-wahshi itu halal, himar yang liar. Tapi kalau himar al-ahli, kalau keledai piaraan maka itu haram. Nah sekarang kuda kawin sama keledai, tergantung keledainya. Kalau keledai wahshi maka bigol ini halal. Tapi kalau kawinnya sama himar al-ahli, himar keledai piaraan, maka haram. Ya. Kambing kawin sama babi, misalnya, lahirlah anak. Apa hukum anaknya? Haram. Ya. Jangan dilihat babi yang mana dulu. Nggak ono nih, babi haram semua. Kecuali babi laut, nah baru. Babi laut, karena babi laut bukan babi. Semua hewan yang ada di laut hukumnya halal, termasuk putri duyung, itu juga dihalalkan, dimakan. Ya ada jemaah, bukan putri duyung namanya, yakni insanul bahar, manusia laut, yakni maksudnya ikan yang bentuknya mirip manusia. Syekh Fauzan berpendapat, dan ulama banyak membahas ini, hukumnya halal. Jadi ikan yang bentuk seperti perempuan atau seperti laki-laki, bahkan ada ikan yang bentuknya seperti orang tua, ya, ini ada jenggotnya, ikan ada jenggotnya, ya. Nah, itu termasuk yang dibahas oleh para ulama, hukumnya halal semua jemaah, kecuali yang diharamkan seperti kataknya. Kalaupun katak hidup di air, maka tetap kalau katak itu haram, karena itu pengecualian. Jadi setiap binatang yang hidup di laut, babinya, anjingnya, manusia, putri duyungnya, semuanya halal, termasuk buaya jemaah. Sebagian ulama mengharamkan buaya itu karena bertaring. Yang benar buaya karena hidup di laut, maka tidak peduli. Jadi yang bertaring itu kalau yang hidup di mana? Di darat. Sementara kalaupun buaya, misalnya ada buaya darat, itu tidak peduli karena apa, ada buaya darat?
Kayaknya buaya darat istilah emak-emak ya kayaknya. Enggak ada. Intinya karena dia lamanya di air. Ya, jadi pendapat yang kuat Syekh Utsaimin berpendapat buaya itu halal cuma. Tapi jijik tidak masalah. Antum kalau jijik ya jijik sudah, jangan mengharamkan karena sebab jijik. Ya. Baik. Karena kejijiannya tidak sepakat. Beda kalau yang jijik itu tabiat manusiawi sepakat semua. Contoh seperti kecoa jemaah. Nah, kecoa haramnya karena menjijikan, dan jijiknya kecoa itu manusia yang waras, akal sehat, ya, yang tabiat manusia itu lurus, semua menyatakan kalau kecoa menjijikan. Maka tidak boleh kalau makan kecoa. Tapi kalau masalah buaya, kalau tolong bedakan jemaah ya antara dhab dengan biawak. Dhab lain, biawak lain. Kalau dhab halal, yakni kadal gurun. Dhab itu kadrun, wahabi itu kadal gurun. Halal itu. Ada warnanya kuning atau apa. Antum kliklah dhab, klik di YouTube atau di internet cari gambarnya seperti itu, dhab halal. Beda dengan biawak. Kalau biawak haram. Biawak haram jauh beda. Dia bukan dhab. Dan Rasul jijik kepada dhab. Tapi Rasul tidak mengharamkan. Ketika itu Salman bertanya, Khalid bin Walid, ketika dihidangkan sebuah daging guling gitu ya. Lalu Nabi pas mau ngambil, kata salah seorang istri Nabi, Maimunah, saat itu ngumpul di rumah Maimunah, ada Ibnu Abbas, ada Khalid bin Walid. Karena Maimunah ini bibi dari dua sahabat ini. Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas plus juga bibinya Khalid bin Walid, istri Rasul. Beritahu Nabi, katanya, apa yang akan beliau makan itu. Lalu Nabi tanya, ma hadhihi, apa ini? Lalu dibilang kepada beliau, dhab huwa ya Rasulullah. Dia dhab ya Rasulullah. Kadal gurun ya nih. Maka Nabi enggak jadi. Sudah begini enggak jadi. Lalu Khalid bin Walid tanya, aharamun huwa ya Rasulullah? Apakah haram ya Rasul? Kata Nabi, la. Walakin la ajidu fi ardi qaumi. Namun dhab ini enggak ada di kampung saya, kata Nabi. Fajidu afahu, dan saya sangat jijik, menjijikan. Jadi jijiknya Rasul tidak menjadikannya haram. Apalagi cuma kita yang jijik. Ana saya pribadi cuma jangankan buaya cuma ya. Walaupun ana katakan halal. Jangankan makan buaya, ana tidak pernah makan daging bebek, enggak pernah. Enggak pernah makan ayam kampung, enggak pernah kambing, daging, enggak pernah. Ya, enggak bisa, dari kecil enggak pernah makan. Tapi enggak boleh ya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi buaya kalau antum suka, tapi hati-hati sebelum antum makan buaya, jangan-jangan antum yang dimakan buaya duluan. Baik. Termasuk ikan paus, ikan hiu bertaring halal. Bahkan sahabat pernah makan bangkai ikan ambar, ikan kayak ikan hiu besar, sampai manusia itu kerangkanya itu bisa masuk di dalamnya, berasar. Bangkai ya jemaah. Jadi hiu ke daratan, ke pesisir, ke daratan, sahabat pas kelaparan, peperangan dalam sebuah dalam sebuah ekspedisi peperangan, kelaparan. Maka ketika dapat ikan itu dua pekan, setengah bulan jemaah makan bangkai, dan dibawa ke Madinah. Nabi pun cicipi, menunjukkan bukan karena terpaksa. Karena kalau orang itu kelaparan terpaksa makan bangkai, maka Nabi yang di Madinah nggak boleh makan. Tapi ketika dibawakan dagingnya, Nabi pun ingin mencicipi ikan besar atau bangkai ikan tersebut. Ya, jadi alhamdulillah ya. Jadi laut itu ketika ditanya kepada Nabi, suci tidak airnya? Kata Nabi, dia tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Laut itu bangkainya halal, bangkainya halal dan airnya suci. Dan ini pengecualian jemaah. Di Quran disebutkan hurimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Ini umum. Ayat di Quran ini umum, berarti semua bangkai haram. Bangkai belalang, bangkai ikan, bangkai sembarang, pokoknya haram. Dalam Quran ayat ini umum. Namun datang hadis tadi yang mengkhususkan keumuman yang ada dalam Quran. Inilah para jamaah fungsi sunnah terhadap Quran.
Inilah penafsiran hadis terhadap Quran, yaitu mengkhususkan hukum yang ada dalam Quran yang masih umum. Kalau kita baca di Quran saja berarti maknanya semua bangkai haram, termasuk bangkai ikan. Tapi datang hadis yang mengkhususkan. Makanya kita mustahil, tidak mungkin, tidak akan bisa kita mengamalkan Quran kalau tanpa penjelasan dari mana, ikhwan? Dari sunnah. Dari sunnah. Maka kita ahli sunnah tidak mengatakan Quran kemudian sunnah, tapi Al-Quran dan sunnah. Harus gandeng, nggak boleh pisah. Bahkan para jamaah, kata para ulama, bahwa Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnah ila Al-Quran. Quran lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah terhadap Al-Quran. Jadi kalau ditanya mana yang lebih butuh, Al-Quran yang lebih hajat kepada sunnah. Butuh penjelasan. Cara sholat nggak ada di Quran. Aqimus sholah nggak ada di Quran. Berapa nisab zakat nggak ada di Quran. Ya, adanya dalam sunnah. Taib. Terus Nabi bertanya, faqala li, Nabi bertanya kepada saya, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'ad, tahu enggak kamu apa hak Allah atas hamba? Ini metode soal jawab jemaah, dan ini metode pengajaran Nabi terhadap para sahabat, bahkan ini metode Quran. Jadi sebelum menyampaikan sesuatu ditanya dulu, itu Quran. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar. Jadi Allah sebelum menyampaikan sesuatu yang besar, Allah tanya dulu dalam Quran. Allah bertanya. Nah, model bertanya seperti ini fungsinya dua, jemaah. Yang pertama, supaya orang yang akan diberikan ilmu tersebut perhatian. Kalau diberikan dulu pertanyaan, orang akan memberikan perhatiannya. Antum juga gitu. Kalau ingin mengajarkan anak antum, ingin mengajarkan anak-anak kita, maka beri dulu pertanyaan. Ya. Yang kedua para jemaah, yang pertama lil intibah, ya, dalam rangka untuk memberikan agar ada perhatian, ya. Taib. Kemudian yang kedua, pertanyaan seperti ini adalah dalam rangka untuk untuk takrib al-faham, untuk agar mudah memahami. Ya, kalau dalam Quran adanya pertanyaan ini istifham menunjukkan keagungan. Allah kalau ingin menyebutkan sesuatu yang agung mesti bertanya. Ma adraka wa ma adraka. Itu. Seperti hari kiamat, seperti Lailatul Qadar, kan begitu. Taib. Nabi juga bertanya kepada Mu'ad. Lalu wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah? Hak hamba atas Allah ini bukan kewajiban Allah. Tapi kalau hak Allah atas hamba, kewajiban hamba. Tapi kalau hak hamba atas Allah bukan kewajiban Allah. Karena siapa yang mewajibkan kepada Allah, para jemaah? Tapi kalau diistilahkan hak Allah atas hamba, berarti kewajiban hamba kepada Allah. Tapi kalau hak hamba atas Allah, ini bukan kewajiban Allah maknanya, tapi karunia keutamaan Allah kepada hamba. Yani apa hak hamba? Yani apa karunia Allah kepada hamba kalau hamba sudah menunaikan kewajiban? Apa karunia Allah kepada hamba? Apa yani hadiah anugerah Allah kepada hamba? Jelas, ya? Jangan disamakan antara yani hak hak hamba atas Allah dengan hak Allah atas hamba. Taib. Lalu Mu'ad mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, ini adab para sahabat, jemaah. Kalau tidak tahu mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Namun kalau sudah meninggal dunia Rasulnya, maka para sahabat tidak menggunakan Allah wa rasuluhu, tapi Allahu a'lam. Kita pun demikian. Wallahu a'lam. Maka para ulama, lihat, para ulama dalam kitab-kitab mereka, ulama tafsir, ulama hadis, ulama syarah hadis misalnya, enggak ada yang mereka mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam, enggak ada. Ya, karena Rasul telah wafat. Maka banyak para ulama wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Tapi kalau di zaman sahabat, banyak sahabat yang mengatakan seperti Mu'ad ini, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Dan ini urusan agama, jemaah. Kalau urusan dunia, cara membuat nasi goreng wallahu a'lam, tidak perlu.
Cara membuat nasi goreng rawon, cara membuat rawon wallahu alam. Lah ya jemaah, kalau rawon cukup ndak tahu nai. Ndak tahu, tapi kalau urusan agama, urusan akhirat, urusan ya hari kiamat, urusan gaib, maka Allahu alam. Taib, lalu Nabi bersabda, Nabi menjawab. Karena tadi Mu'adz sudah nyerah, enggak tahu. Kata Nabi, haqqullahi 'alal ibad an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba, yakni kewajiban hamba kepada Allah adalah apa? Dia beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan sesuatu apapun. Ya. Sesuatu di sini jemaah tidak menyekutukan Allah dengan malaikat, dengan nabi, dengan wali, orang biasa, dengan apapun, benda mati, alam semesta, langit, bumi, apapun, tidak menyekutukan Allah dalam beribadah. Itu kewajiban hamba kepada Allah, hak Allah atas hamba. Sekarang wa haqqul ibad Allah, apa hak hamba atas Allah? Atas Allah yakni atas karunia Allah maksudnya. Apa hak hamba berupa anugerah dari Allah kalau hamba sudah beribadah tadi? Maka alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Allah tidak akan mengadab hamba yang tidak berbuat syirik. Tidak mengadab ini ada dua makna jemaah. Tergantung tauhidnya. Kalau tauhidnya sempurna maka tidak diadab sama sekali. Tapi kalau tauhidnya tidak sempurna maka tidak diadab, maknanya tidak kekal dalam adab. Tidak kekal dalam adab, diadab. Namun karena dia punya tauhid, namun tauhidnya tidak sempurna, maka adabnya tidak sempurna pula, sehingga tetap kena adab namun tidak kekal. Orang yang tidak punya tauhid sama sekali, adabnya kekal. Ini akan ada bahasa nanti setelah bab ini, yaitu bab menyempurnakan, mewujudkan, merealisasikan tauhid. Nanti akan ada bab. Ini masih keutamaan tauhid secara umum. Atau ini bab tentang urgensi tauhid. Terus para jamaah sekalian. Qultu, kata Mu'adz, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, wahai Rasul, apakah boleh aku kabarkan kepada manusia kabar gembira ini? Bagaimana bisa tidak gembira jamaah wong? Setiap orang yang tidak berbuat syirik, Allah tidak akan azab. Selesai. Ini kan sangat menggembirakan. Ini seolah-olah tidak penting amal ya, yang penting orang tidak syirik wes. Kan seolah demikian hadis ini. Saking betapa agungnya nilai sebuah tauhid, betapa agungnya orang ketika meninggalkan kesyirikan, tidak punya dosa syirik. Dosa sebesar gunung pun, bahkan dosa sepenuh langit masih ada harapan ampunan Allah. Dosa sampai sepenuh langit di bawah kesyirikan dosa tersebut masih ada harapan besar ampunan Allah. Ada hadisnya nanti setelah ini. Tapi ketika orang berbuat syirik, maka para jamaah, sebutir debu sebuah syirik akan menghalangi orang untuk masuk surga, menghalangi ampunan Allah. Maka pendapat yang kuat, dosa syirik itu walaupun syirik kecil tetap tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini kata ulama, sebagian berpendapat syiriknya besar kecil sama, enggak diampuni oleh Allah. Hanya saja bedanya kalau syirik kecil tidak kekal di neraka, kalaupun harus masuk neraka, adapun syirik besar kekal dalam neraka. Tapi tidak diampuninya, tidak diampuni oleh Allah. Ini bahayanya syirik. Dan nanti akan dijelaskan oleh mu'allif bentuk-bentuk kesyirikan. Lalu Nabi mengatakan, apa kata Nabi? La tubasyirhum fayattakilu. Jangan, kata Nabi, jangan kau sebarkan ini kepada manusia, karena nanti mereka akan bersandar dengan hadis ini sehingga tidak mau beramal. Karena yang penting kan tidak syirik. Yang penting tidak syirik. Zina berarti nggak masalah. Yang penting tidak syirik. Seolah kan nanti manusia begitu loh jemaah. Bahkan pernah ada sahabat yang ketika kata Nabi, setiap orang walaupun berzina tetap akan masuk surga. Walaupun berzina, walaupun melakukan dosa-dosa akan masuk surga. Ya, selama tidak berbuat syirik gitu. Nah, namun masalahnya sekarang, kok bisa hadis ini kok sampai kepada kita sekarang? Kok sampai hadis ini di Masjid Qalbun Salim? Katanya enggak diberikan kabar, enggak disampaikan oleh siapa? Mu'adz. Paham ya?
Tapi kok sampai sekarang? Kok sampai sekarang di Masjid Qalbus Salim walhamdulillah, dan antum mendengar sekarang walhamdulillah. Katanya enggak disampaikan, enggak boleh disampaikan, enggak boleh diberitakan hadis ini. Kabar gembira ini kok sampai kepada kita? Maka jawabannya para jemaah, jawabannya ada dua. Yang pertama, Mu'ad menyampaikan dengan rasa bersalah. Ini jawaban pertama. Namun ini lemah. Namun pendapat yang kuat, jawaban yang kedua apa itu? Tidak boleh disampaikan kepada manusia kebanyakan, tapi hadis ini akan sampai kepada orang-orang khusus. Siapa di antaranya? Para penuntut ilmu, orang yang mengkaji hadis, orang yang membaca hadis seperti ini. Ini tidak semua orang. Buktiin sekarang orang Islam Indonesia sekarang, apakah semua masyarakat dari berapa ratus juta jiwa muslimin, taruhlah 200 juta jiwa kaum muslimin Indonesia, apakah sudah dengar hadis ini? Tidak semuanya. Kita alhamdulillah sudah dengar, kaum muslimin yang lain mungkin yang ngaji sudah dengar, yang baca kitab ini dengar, tapi tidak semua mendengar. Artinya berarti tidak sampai hadis ini kepada seluruh umat Islam, tapi hanya orang-orang pilihan. Dan kita bersyukur di antara termasuk yang telah dipilih oleh Allah untuk mendengar kabar gembira ini. Sehingga kita bersyukur kepada Allah. Apa? Baik, ya, tafadhal. Adzan dulu. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita baca penjelasan dari Syekh Fauzan. Beliau menjelaskan tentang biografi ringkas Mu'ad bin Jabal. Wa Mu'ad bin Jabal ibnu Amr ibni Aus ibni Ka'ab ibni Amr al-Khazraji al-Ansari. Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amr al-Khazraj. Jadi dari suku besar di Madinah, yaitu suku Khazraj. Ada lagi satu lagi suku Aus namanya. Itu ratusan tahun perang terus antara dua suku besar ini di Madinah. Sampai akhirnya datang Rasul, hijrah, datang Islam. Akhirnya mereka menjadi dua suku besar yang bersaudara akhirnya. Ya. Jadi Mu'ad bin Jabal ini termasuk sahabat apa jemaah? Sahabat Ansar. Beliau ini memiliki manaqib itu memiliki kemuliaan, keutamaan. Nabi bersabda, a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'ad bin Jabal. Perhatikan jemaah. Kata Nabi, umatku yang paling tahu halal dan haram Mu'ad bin Jabal. Maka walaupun usia muda, Nabi utus dia sebagai seorang dai plus sebagai seorang qadhi. Mu'ad itu ke negeri Yaman. Subhanallah, para jemaah, terbayang yang ngomong dia paling alim tentang halal haram itu bukan kiai kita, bukan guru ngaji kita, bukan ustadz kita, tapi ini Rasulullah gitu. Ya. Jadi yang memuji, mengatakan paling alim halal haram itu Rasul. Maka tidak segan-segan, siapa namanya tadi? Abdullah bin Mas'ud tidak segan-segan ya mengatakan kalau Mu'ad bin Jabal itu persis Nabi Ibrahim. Bukan berarti apa namanya ya, kata-kata dalam bahasa Arab, kata-kata seperti ini itu balaghah namanya. Kata-kata yang nampak berlebihan, tapi bukan berarti betul-betul menyamakan, bukan. Tapi dalam hal apa? Dalam hal mengajarkan kebaikannya itu loh. Pernah Mu'ad bin Jabal mengatakan bahwa siapa namanya? Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud yang hadis yang tadi pernah mengatakan Mu'ad bin Jabal itu adalah ummatan qanitan lillahi hanifan. Itu kan sifat Nabi Ibrahim itu. Maka dikatakanlah kepada dia ini, itu kan Ibrahim. Ya. Ummatan qanitan lillahi hanifan, itu kan Ibrahim. Kok bisa kamu katakan itu siapa? Mu'ad bin Jabal. Maka kata Ibnu Mas'ud, qala mana situ? Ya, aku tidak lupa. Ini disangkanya dia lupa ayat itu untuk Nabi Ibrahim, malah untuk Mu'ad, bukan. Aku tidak lupa. Tapi apa yang dimaksud dengan ummah di Ibnu Mas'ud? Ummah yani alladhi ya'lamul khair.
yang tahu tentang kebaikan, yakni tahu ilmu, banyak ilmu, yang mengajarkan, ya. Maka demikian pula Mu'adz bin Jabal sebagaimana Nabi Ibrahim disifati dengan sifat itu. Bahkan Umar bin Khattab sampai mengatakan, kata Umar, saya kalau akan mengangkat pengganti saya sebagai khalifah, saya akan angkat itu diantaranya Mu'adz bin Jabal. Dan kalau Allah tanya di akhirat, saya akan jawab bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, yani Umar, kalau seandainya saya ditanya oleh Allah, kenapa kamu angkat Mu'adz bin Jabal jadi penggantimu, gitu. Kalau saya ditanya oleh Allah di akhirat seperti itu, apa alasanmu? Maka saya akan jawab bahwa saya pernah mendengar Nabi bersabda, innal ulama idza hadaru rabbahum azza wa jal kana Mu'adz baina aydihim. Ini sabda Nabi tentang Mu'adz, bahwasannya para ulama kelak di akhirat ketika berbaris di hadapan Allah, maka akan berbaris di belakang Mu'adz bin Jabal. Jadi menunjukkan Mu'adz bin Jabal ulamanya umat ini, ulamanya umat Islam. Maka Nabi katakan, a'lam bil halali wal haram, a'lamu ummati bil halali wal haram, ya. Taib. Jadi luar biasa. Dan tahu para jemaah meninggal dunia usia 38 tahun. Diutus ke negeri Syam sekitar 20 tahun, ke negeri Yaman, ya, menjadi qadhi. Bayangkan 20 tahun anak kita mungkin lagi main game itu yang waliyadzubillah, yakni anak-anak kaum muslimin sedang main game, sedang hura-hura dan semisal. Tapi Mu'adz bin Jabal 20 tahun jadi qadhi, jadi dai kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib. Dan ini masyhur para jemaah. Dan bagaimana ketika Nabi melepas Mu'adz bin Jabal, ya, Mu'adz bin Jabal naik di atas untanya, lalu Nabi pegang tali kekang untanya, Nabi kasih wasiat-wasiat seolah perpisahan. Dan ternyata betul, ketika Mu'adz kembali ke Madinah itu pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mu'adz tidak tahu Nabi meninggal, ya. Datang ke Madinah, tinggal kuburannya saja. Sehingga setelah itu Mu'adz diutus oleh Abu Bakar ke negeri Syam. Setelah dari Yaman, diutus oleh Abu Bakar ke negeri Syam. Nah, lalu meninggallah di Syam usia pada tahun 18 Hijriah pada usia 38 tahun. Ya. Banyak kisah-kisah sahabat seperti ini jemaah. Antum kenal dengan sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz, yang ketika meninggalnya usia 36 tahun, arasy Allah bergetar. Usia masuk Islam 30 tahun loh jemaah. Usia 30 tahun masuk Islam, ya. Lalu usia 36 tahun meninggal. Berarti berapa tahun berislam cuman? 6 tahun. Tapi arasy Allah bergetar. Kenapa? Karena memang dia kepala suku. Bayangkan, usia gitu sudah jadi kepala suku. Usia 30 tahun. Ini dulu memang pemimpin-pemimpin Arab itu tidak masalah lihat usia para jemaah, ya. Seperti Sa'ad bin Mu'adz jadi kepala suku. Bahkan sampai akhirnya seluruh, makanya kenapa sampai memiliki keutamaan seperti itu? Karena semua yakni suku dia masuk Islam berkat jasanya Sa'ad bin Mu'adz, sehingga bergetarlah arasy Allah ketika 70.000 malaikat memandikannya, jenazahnya. Dan Nabi mengatakan walaupun demikian, kata Nabi, walaupun demikian tetap Sa'ad bin Mu'adz mendapatkan hempitan kubur. Bukan siksa itu jemaah, hempitan kubur. Semua kita dapat, semua kita mendapatkan. Namun ada yang hanya ringan saja, sebentar, segera itu dilapangkan kembali. Nabi mengatakan hatta anak kecil, "Lau naja ahadun min dhamatil qabr la naja hadzal sabi." Seandainya ada orang yang bisa selamat dari hempitan kubur, maka yang selamat ya anak kecil ini, kata Rasulullah. Namun dia pun tetap. Bahkan lau naja ahadun min dhamatil qabr la naja Sa'ad bin Mu'adz. Seandainya ada orang yang selamat dari hempitan kubur, yang selamat tentu siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Namun dia mendapatkan hempitan, namun wa faraja'an, namun dia dilapangkan kembali. Jadi istilahnya para jamaah, kata para ulama, hempitan kubur itu seolah ujian. Sebagaimana di dunia ada ujian, dan ujian menimpa orang soleh atau semua orang dapat?
atau orang yang rusak saja, orang yang pelaku dosa saja. Tidak. Kalau namanya ujian, kesulitan hidup, penyakit, orang soleh dapat, orang toleh juga dapat. Tidak orang toleh saja, orang soleh dapat. Demikian pula di alam barzah nanti ada dhammatul qabr, hempitan kubur, dia semacam ujian. Semuanya dapat. Ya, ujian alam kubur semua dapat. Cuma nanti ya ada yang hanya sebentar saja. Namun tetap mendapatkan hempitan. Ya. Sebagian ulama lagi mengatakan al-dhamm, dhamm itu maknanya kalau bahasa Arab al-dhamm itu maknanya merangkul. Merangkul. Tapi ini dilemahkan oleh sebagian ulama pendapat ini. Jadi katanya dhammatul qabr itu artinya rangkulan kubur karena kangen katanya. Karena manusia terbuat dari sumber asal manusia dari tanah, maka ketika meninggal dikembalikan ke tanah, lalu tanah itu kangen sehingga merangkul namun kebanteran. Sehingga ringsek kebanteran, kebanteran ini? Kekerasan gitu ya. Nah, ala kulli hal itu semua ijtihad ulama. Yang jelas kita wajib mengimani adanya dhammatul qabr, dan khilaf ulama apakah itu azab atau bukan azab. Wallahu alam, pendapat yang kuat bukan azab. Ada fitnah kubur, ada azab kubur, dan ada dhammatul qabr. Ada nikmat kubur, siksa kubur, fitnah kubur, hempitan kubur. Ini peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam kubur, dan ada kegelapan kubur. Ada 5 peristiwa jemaah. Apa yang pertama? Ada 5 kejadian di alam kubur. Yang pertama, kegelapan. Inna hadhil kubur mamlu'atun dzulmatun. Semuanya kubur diliputi kegelapan. Lalu diterangi dengan cahaya oleh doa. Maka sering-sering doakan. Yang kedua, azab, jelas ya. Dan adab ada 2 jemaah. Ada adab yang daim, adab yang kekal sampai kiamat. Dan ada adab kubur yang adab namun terputus. Apa sebab terputusnya adab? Doa kaum muslimin atau amal-amal soleh yang membantu dia. Amal-amal soleh, khususnya amal yang mengalir. Ya. Taib. Yang ketiga, nikmat kubur. Yang keempat, dhammatul qabr. Dan yang kelima, fitnah. Pertanyaan munkar dan nakir. Ya. Kalau munkar nakir bertanya ke semua kaum muslimin kecuali para nabi, para rasul. Jadi kalau para nabi, para rasul tidak ditanya, tidak kena fitnah. Kenapa? Karena pertanyaan ada 2 sebabnya. Kenapa para rasul tidak ditanya di alam kubur? Alasannya 2. Yang pertama, para jemaah, karena pertanyaan alam kubur berkaitan tentang dia. Kalau Nabi Muhammad misalnya di alam kubur, lalu Nabi Muhammad ditanya, siapa nabimu? Lalu aku nabi nih. Saya nabinya, saya rasulnya. Jadi karena dia mereka rasulnya, objek yang jadi pertanyaan, mereka tidak ditanya. Itu satu alasannya. Alasan yang kedua, para jemaah, karena orang yang berjihad di medan peperangan, orang yang jihad di medan perang, itu tidak diselamatkan dari fitnah kubur. Betul. Kalau mereka tidak difitnah, maka yang lebih utama dari mereka lebih pantas untuk tidak ditanya. Siapa manusia yang lebih utama dari asyuhada? Dalam surah An-Nisa Allah menyebut urutan manusia, ada 4 tingkatan manusia. Wa man yuti'illaha war rasul, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasidikin wasyuhada wasolihin. Yang di atas syuhada berapa golongan? Aja mah? 2. Yang pertama para nabi, para rasul. Yang kedua as-siddiqun. Nah, kalau syuhada enggak difitnah di alam kuburnya, maka yang lebih pantas enggak difitnah siapa? Yang lebih afdal dari syuhada, yaitu al-anbiya wa as-siddiqun. Maka mereka tidak atau diselamatkan dari fitnah kubur. Ya. Taib. Jadi 2 sebab, dan banyak yang lain seperti yang meninggal malam Jumat itu di antara sebab. Orang yang mati malam Jumat itu sebab diamankan dari fitnah kubur.
ya, man mata fi yaumil jum'ah fi lailatul jum'ah waqahullahu minal fitan. Siapa yang meninggal di hari atau malam Jumat, maka diselamatkan dari fitnah kubur. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Tapi tentu yang beramal, ya. Tapi kalau Abu Jahal walaupun mati hari Jumat tetap saja. Abu Jahal mati walaupun di tanah suci. Makanya jemaah kata para ulama, al-ardu la yuqaddisu ahad. Yang namanya bumi tidak mensucikan seseorang. Yang mensucikan seseorang hanya iman dan amal. Bumi, kalau dia ahli bidah, ahli syirik, tetap saja walaupun mati di Mekah, tetap saja orang kafir, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, matinya di tanah suci, tetap saja dia tidak bisa menyelamatkan, ya. Makanya kalau yang mati malam Jumat tapi sambil nenggak botol minuman keras, mati malam Jumat. Kok ada orang yang masih juga bertanya, Ustaz, ini gimana orang yang mati malam Jumat tapi lagi nenggak botol matinya? Berarti itu dohirnya apa jemaah? Dohirnya husnul khatimah atau su'ul khatimah? Su'ul khatimah. Dohirnya orang ini su'ul khatimah, maka kita doakan, ya. Tapi yang orang baik-baik, orang biasa, tapi kok meninggal malam Jumat, maka ini tanda kebaikan. Banyak. Itu dibahas oleh Syekh Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz tentang alamat husni al-khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Taib, syahida ghazwata Badr. Taib, sahabiyun jalilun masyhurun, termasuk sahabat yang mulia yang masyhur min a'yani sahabah, di antara tokoh-tokoh para sahabat, Mu'ad bin Jabal ini. Wa kana mutabakhiran fil ilm, beliau melaut ilmunya, wal ahkam wal Quran, dalam hukum-hukum dalam Al-Quran. Yani ilmu Mu'ad bin Jabal itu ilmu dalam hukum, dalam Quran. Syahida ghazwata Badr, dan mengikuti peperangan Badar. Nah, kalau ada sejarah sahabat mesti dikatakan ikut perang Badar. Ini bukan sekedar berita, tapi ingin menunjukkan bahwa sahabat ini wajib kita yakini punya keutamaan karena apa? Ikut perang Badar. Semua sahabat yang ikut perang Badar semuanya mulia, semuanya ahlul jannah dipastikan. Wastakhlafahu an-nabiyyu ala ahli Makkah yaumal fath. Pada waktu penaklukan kota Mekah, Nabi angkat Mu'ad bin Jabal wakil Nabi di kota Madinah. Istilahnya kalau Nabi safar di Madinah harus ada wakilnya, itu pemimpin, yaitu siapa? Mu'ad. Taib. Wa yu'allimuhu dinahum, ya, yakni mengajarkan penduduk Mekah, Nabi angkat Mu'ad diangkat oleh Nabi pada penduduk Mekah pada waktu penaklukan kota Mekah untuk mengajarkan urusan agama mereka. Summa ba'atsahu ilal Yaman, diutus oleh Nabi ke negeri Yaman, qadhiyan wa mu'alliman, ya, sebagai qadhi dan sebagai dai yang mengajarkan ilmu agama. Umata bi Syam sanata 18, meninggal di Syam tahun 18, walahu 38 aman, dan usia beliau 38 tahun. Ya. Demikian para jemaah sekalian, nanti kita masuk ke maksud dari hadis dan pada faedah penting dari hadis. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.